Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang awal ketika menyadari kalau saya terkena gangguan mental gitu, teman-teman ya. Jadi mental di sini itu bukan kalian menjadi gila atau saya menjadi gila, tidak seperti itu, teman-teman ya. Tetapi mental di sini adalah mental kita itu menjadi turun gitu, teman-teman, menjadi mental tempe. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami ketakutan ini itu, coba tolong sadari gitu, teman-teman, dan saya juga akan ceritakan masalah kisah saya tentang saat awal menyadari ya ketika kalau saya itu terkena gangguan mental. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita banyak sekali mengalami ketakutan tentang hal-hal negatif teman-teman ya, tentang takut terkena penyakit yang berbahaya lah, kemudian takut kalau umur sudah tidak panjang lah, kemudian takut kalau gangguan ini tidak akan sembuh-sembuh lah, dan sebagainya. Banyak pokoknya teman-teman ya. Dan ketakutan hal seperti itu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat lumrah gitu teman-teman ya. Jangankan kita yang sedang sakit ya, yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang normal saja gitu teman-teman ya, pasti mengalami hal sama gitu teman-teman ya. Mereka takut terkena penyakit yang berbahaya, itu sudah pasti teman-teman ya. Kemudian takut kalau umur sudah tidak panjang gitu teman-teman, itu sudah pasti. Mereka orang normal juga pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian takut kalau dia itu terkena gangguan yang tidak akan membuat sembuh gitu teman-teman ya, itu juga sudah pasti teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mengalami ketakutan tentang hal seperti itu teman-teman ya, itu merupakan hal yang sangat biasa gitu teman-teman ya. Nah, makanya kalian gak usah heran kalau seandainya, Pak, saya itu masih mengalami takut tentang penyakit yang berbahaya. Pak, saya itu masih mengalami takut kalau umur saya itu sudah tidak panjang lagi. Pak, saya itu takut kalau gangguan ini tidak akan sembuh-sembuh. Kalian gak usah khawatir teman-teman, itu ketakutan kalian yang sedang kalian alami gitu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat biasa teman-teman ya. Nah, tetapi untuk saya pribadi waktu itu banyak sekali ketakutan yang di luar, kayak macam di luar logika, di luar kewajaran gitu teman-teman ya. Kayak macam melihat
melihat makanan yang ingin dikonsumsi itu kadang suka mengalami ketakutan teman-teman ya. Kadang sama keluarga juga suka apa ya, suka komen gitu teman-teman, tolong makanan ini jauhkan. Takutnya nanti saya kerayu, akhirnya sensasi hadir lagi. Nah itu teman-teman, itu merupakan ketakutan yang sebetulnya apa ya, ketakutan yang di luar wajar gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan di luar wajar gitu teman-teman ya? Karena ketika kalian mengkonsumsi makanan pantrangan sekalipun teman-teman, kalau seandainya durasinya sedikit gitu teman-teman ya, itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu, nah untuk ketakutan-ketakutan yang tidak wajar itu banyak sekali ya, kayak macam takut kalau seandainya mandi gitu teman-teman ya, kemudian takut kalau keluar malam gitu teman-teman ya. Banyak lah pokoknya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis banyak mengalami ketakutan yang tidak wajar, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan rambut rontok pasti selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Wah ini rambut rontok nih, jadi untuk rambut rontok saja itu takut teman-teman ya. Nah itu merupakan hal yang sangat tidak wajar bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah kemudian ketika banyak sekali gitu teman-teman ya, untuk saya pribadi nih teman-teman ya, banyak sekali mengalami ketakutan yang sangat tidak wajar gitu teman-teman ya. Kadang suka ada perasaan ya, ada perasaan aneh di hati kita teman-teman, di pikiran juga kadang suka bertanya-tanya gitu teman-teman ya. Kenapa nih saya sekarang itu menjadi begini teman-teman ya, kenapa saya itu sekarang itu menjadi berbeda dengan yang dulu gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kita dipikirkan secara mendalam gitu teman-teman ya, timbul kesedihan, timbul merasa rasa marah dengan keadaan diri sendiri ya teman-teman ya. Nah itu sehingga ketika kalau banyak sekali berpikir ke arah sana gitu teman-teman ya, itu bisa mempengaruhi emosi kita teman-teman. Emosi kita itu menjadi tidak stabil. Itu termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Kalau sedang merasa sedih ya sedihnya berlebihan teman-teman ya. Kalau seandainya sedang marah dengan keadaan diri sendiri gitu teman-teman ya, marahnya sangat besar. Nah itu teman-teman ya, itu untuk saya pribadi gitu teman-teman. Jadi ketika kita terlalu banyak berpikir tentang hal-hal negatif seperti itu teman-teman ya, itu membuat emosi kita itu menjadi tidak stabil gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kita emosinya menjadi tidak stabil, tambah bercampur lagi, tambah bertambah lagi ya pertanyaannya itu, kenapa ini saya jadi begini, kenapa saya ini jadi begini. Nah di situ mulai kebingungan teman-teman ya. Untuk saya pribadi seperti itu ya, jadi mengalami kebingungan kenapa ini saya seperti ini. Nah tetapi untuk menyadari kalau saya itu terkena gangguan mental waktu itu tidak ada teman-teman ya. Jadi yang saya rasakan itu kebingungan teman-teman ya, yang saya alami itu kebingungan. Kenapa saya itu sekarang menjadi penakut begini, penakut begitu gitu teman-teman ya. Ada perasaan aneh, takut tentang ini, takut tentang itu teman-teman. Itu mengalami kebingungan waktu itu. Untuk menyadari kalau seandainya saya terkena mental itu tidak ada teman-teman waktu itu seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika di awal-awal saya menyadari saya terkena gangguan mental itu di mana teman-teman ya. Waktu itu pernah ada kejadian teman-teman ya, jadi ketika gelap di rumah gitu teman-teman ya, dengan penerangannya itu cuman sedikit teman-teman, saya di situ selalu mengalami ketakutan teman-teman ya. Kemudian ketika pergi ke warung gitu teman-teman ya untuk membeli penerangan, di situ juga ada ketakutan ya. Ketika melihat yang gelap-gelap, di situ saya mengalami ketakutannya sangat besar sekali teman-teman. Padahal yang gelap-gelapnya itu nggak terlalu gelap-gelap amat teman-teman ya, masih ada penerangan di sisi kiri dan di sisi kanan gitu teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya waktu itu ketika menghadapi malam itu, melihat yang gelap-gelap itu, saya mengalami ketakutan teman-teman ya. Nah di situ saya mulai berpikir teman-teman ya, kenapa nih saya jadi begini nih. Dulu saya melewati lorong itu saya berani gitu teman-teman ya, saya cuek-cuek saja gitu teman-teman. Tetapi kenapa saat ini kok sekarang itu saya menjadi tidak berani ya. Bahkan ketika mau melewati jalan tersebut teman-teman ya, saya harus ditemani gitu teman-teman ya, dengan anak lah, dengan saudara lah. Nah itu teman-teman ya. Nah di situ saya mencoba merenung teman-teman, kenapa saya menjadi penakut gitu teman-teman ya. Kemudian flashback juga kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin teman-teman ya. Iya ya, kenapa nih saya mandi aja sekarang menjadi takut. Kemudian mengkonsumsi makanan ini itu menjadi takut. Kemudian
melihat yang gelap-gelap menjadi takut gitu teman-teman, pengennya itu berkumpul bareng sama keluarga. Nah itu teman-teman, padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, saya orangnya cuek-cuek saja teman-teman ya, bahkan saya itu tidak suka di keramaian. Nah itu teman-teman ya, saya itu senangnya itu di daerah yang adem-adem gitu teman-teman ya, di pegunungan, di perkebunan gitu teman-teman ya. Nah pada waktu itu ketika menyadari ke sana, berarti saya ini terkena mental, saya bilang gitu teman-teman. Nah di situ saya mulai menyadari bahwa ternyata saya terkena mental. Nah itu teman-teman, dan mental saya yang saya ceritakan itu bukan mental kita itu mendekati gila, bukan teman-teman, tetapi mental kita itu menjadi mental tempe yang dulunya mentalnya mungkin mental baja gitu teman-teman ya. Nah saat sekarang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, mentalnya itu menjadi turun gitu teman-teman, menjadi serba penakut teman-teman ya. Nah itu, nah waktu itu dulu menyadarinya, awal menyadari bahwa saya itu terkena gangguan mental itu di situ teman-teman ya, ketika takut melewati ini, kita takut, saya mau melewati ini, saya merasa takut gitu teman-teman. Di situ flashback ya, kejadian dulu dengan yang sekarang gitu teman-teman ya. Dulu saya bisa melewati ini, kenapa sekarang tidak gitu teman-teman ya. Nah di situ mulai menyadari bahwa saya itu terkena gangguan mental. Mental saya itu menjadi mental tempe, tidak pemberani lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika mulai menyadari bahwa saya itu terkena mental gitu teman-teman, mentalnya menjadi mental tempe, saya mulai bisa berpikir logika dan bisa berpikir dengan wajar juga gitu teman-teman ya. Oh ternyata yang namanya mental itu berarti kan harus dilatih lagi biar kita itu pemberani lagi gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, memahami saja gitu teman-teman ya. Pahami ketika mau melewati lorong tersebut teman-teman ya, tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Positive thinking saja. Apa yang saya takutkan, apa yang saya bayangkan gitu teman-teman, itu hanya permainan pikiran saja dari mental kecut kita gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman. Jadi ketika mau melewati lorong yang gelap itu kadang saya suka berpikir ya, dulu saya sering nih jalan-jalan ke tempat ini nih, baik-baik saja gitu teman-teman. Tetapi kenapa sekarang menjadi takut? Saya kemudian flashback dengan apa yang pikirkan teman-teman. Oh saya itu takut beginilah, takut begitulah. Nanti ketika melewati lorong ini takutnya ada ini, takutnya ada itu. Nah itu teman-teman, dan kemudian di flashback juga kejadian dulu. Dulu saya nggak pernah berpikir seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu belajar positive thinking. Saya ketika melewati lorong ini tidak akan terjadi apa-apa, dan waktu itu saya paksakan teman-teman ya, tidak akan terjadi apa-apa. Saya selalu tanamkan dalam pikiran itu teman-teman ya, ini ketika jalan ke sini tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa, selalu ditanamkan dalam pikiran. Kemudian langsung jalan-jalan gitu teman-teman, dan ketika jalan-jalan, ketika melewati ternyata benar teman-teman ya, tidak terjadi apa-apa. Dan saya waktu itu berucap syukur ya, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah ketika kejadian itu, ketika pulangnya itu kadang saya suka berpikir sendiri gitu teman-teman ya, ini berarti mental saya itu sedang benar-benar turun. Saya bilang gara-gara gangguan asam lambung dan status psikosomatis teman-teman ya, ada mental yang turun gitu teman-teman. Kenapa mental kita menjadi turun? Karena ada trauma nih saat di awal-awal, saat terkena gangguan asam lambung gitu teman-teman. Rasanya seperti mau mati kan ya, dan itu menjadi trauma, dan akhirnya ketika ada trauma ya semuanya menjadi serba takut karena kitanya waspada. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian ketika mulai menyadari ke sana, saya fokus melatih mental saya teman-teman ya. Apa yang saya takutkan saya hadapi teman-teman ya, bukan berdamai lagi, saya lawan gitu teman-teman ya, biar kita itu mentalnya menjadi tumbuh lagi teman-teman ya. Kayak macam dulu di awal-awal saat di pemulihan gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika mau jalan-jalan olahraga gitu teman-teman ya, di pikiran itu selalu terbayang ya tentang pingsan lah gitu teman-teman ya, tentang kematian lah gitu teman-teman, nanti ketika kambuh gua harus masuk rumah sakit lah dan sebagainya teman-teman ya. Nah pemikiran-pemikiran itu dilawan teman-teman, bukan berdamai lagi teman-teman untuk saya pribadi gitu teman-teman ya, tetapi bagi teman-teman kalau misalkan pas saya itu bisanya berdamai ya, silakan berdamai saja gitu teman-teman ya.
Tetapi untuk saya pribadi waktu itu saya lawan teman-teman. Jadi ketika di bayangan itu saya nanti pingsan di sana, saya tanamkan dalam pikiran saya dan kemudian saya teriak dalam hati saya gitu teman-teman ya. Saya tidak akan pingsan. Toh tadi sudah makan, toh tadi sudah minum. Saya bilang gitu teman-teman di hati saya dan kemudian saya paksakan jalan-jalan, jalan-jalan gitu teman-teman ya. Dan sialnya teman-teman ya, ketika jalan-jalan itu sensasi hadir teman-teman ya. Nah itu, dan ketika sensasi hadir, mental itu subhanallah ya menjadi kecut lagi teman-teman ya. Nah makanya ketika mentalnya menjadi kecut lagi, ada ketakutan lagi, cepat-cepat ditanamkan lagi dalam pikiran. Ini tidak akan apa-apa, saya bilang itu. Kemarin-kemarin juga saya mempunyai rasa tidak nyaman seperti ini. Toh masih hidup sampai sekarang juga teman-teman ya, masih merasakan juga sensasi teman-teman ya. Berarti ini cuman sensasi doang gitu teman-teman ya, tidak menyebabkan kematian gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Saya mencoba duduk, kemudian menenangkan dalam pikiran gitu teman-teman, menenangkan hati, kemudian selalu menanamkan juga dalam pikiran, nanti juga terlewati. Sensasi rasa tidak nyaman ini nanti juga terlewati gitu teman-teman ya. Dan benar saja teman-teman ya, ketika duduk manis kemudian sensasinya itu terlewati gitu teman-teman ya. Saya berdiri di awal-awal saya nggak lanjut teman-teman, jujur ya saya nggak berani berbohong teman-teman, karena ketakutan saya itu dulu masih besar ya. Nah makanya ketika duduk manis kemudian sensasinya hilang, yang seharusnya dilawan dilanjut lagi teman-teman ya. Karena memang ini kisah saya gitu teman-teman ya, saya nggak lanjut waktu itu ya. Saya pulang lagi gitu di rumah gitu teman-teman, kemudian di rumah itu cerita lagi ke bini, ke keluarga gitu teman-teman ya. Tadi di sana sensasi hadir, saya bilang itu. Terus gimana ya duduk manis, saya bilang itu. Terus sekarang gimana? Sekarang agak nyaman ya, saya bilang seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian besoknya, karena sifat tekad saya itu kuat, saya pengen melatih mental saya itu menjadi tumbuh lagi gitu teman-teman ya. Pagi-paginya saya lakukan lagi gitu teman-teman. Jadi besok harinya itu saya nggak diam gitu teman-teman ya, saya lanjut lagi gitu teman-teman. Kemudian ketika masih dalam pikiran itu selalu hadir ya, pingsan dan kematian itu selalu hadir dalam pikiran itu teman-teman ya. Nah kemudian waktu itu saya mencoba menenangkan diri, kemudian berpikir logika juga gitu teman-teman, biar nanti bisa berbuat pencegahannya teman-teman ya. Ketika berpikir takut pingsan gitu teman-teman, takut pingsan berarti energinya sudah habis. Berarti ketika mau jalan-jalan saya harus makan dulu teman-teman ya, saya harus minum dulu gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika mau jalan-jalan itu ya seperti biasa ya, saya makan dulu gitu teman-teman. Walaupun makannya itu nggak terlalu cepat waktu itu, karena ketika cepat itu masih suka hadir ya, sensasi kembung begahnya itu masih selalu hadir teman-teman ya. Nah makanya waktu itu di awal-awal itu makan itu jam 6 itu nyantai gitu teman-teman ya. Dan makan saya itu lama ya, dulu itu bisa nyampe 1 jam gitu teman-teman, sambil makan nyantai. Yang penting habis 1 piring gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika beres makan, saya nggak langsung jalan-jalan teman-teman ya. Saya duduk manis dulu gitu teman-teman ya, biar sensasi hilang dulu gitu teman-teman. Karena setiap habis makan itu sensasi hadir juga gitu teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman itu hadir teman-teman ketika sudah makan. Nah makanya waktu itu ketika sudah makan itu kadang nggak langsung jalan-jalan ya, duduk nyantai dulu barang setengah jam atau 1 jam gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sudah istirahat ya dari makan gitu teman-teman, kemudian melihat matahari itu sudah mulai agak bersinar ada sinar matahari yang cukup hangat gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya lanjut jalan-jalan lagi teman-teman, dengan cara seperti apa? Ketika mau pergi itu saya selalu menanamkan dalam pikiran, ini ketika jalan-jalan nih nanti sensasi hadir nih, tapi tidak akan apa-apa, saya bilang gitu ya. Dalam hati saya selalu berkata seperti itu teman-teman. Dan waktu itu ketika paksakan jalan-jalan gitu teman-teman, walaupun ada rasa ketakutan nih gitu teman-teman ya, saya paksakan jalan-jalan gitu teman-teman ya, dengan selalu menanamkan itu nggak berhenti-berhenti ya, menanamkan dalam pikiran itu nggak berhenti-berhenti, saya akan baik-baik saja. Ketika jalan-jalan nanti itu ada pelatihan biar saya itu cepat membaik gitu teman-teman. Saya selalu mengatakan hal seperti itu dalam hati saya. Dan kemudian paksakan setiap hari seperti itu teman-teman ya. Yang awal-awalnya itu saya itu cuma jalan-jalan untuk melatih mental teman-teman ya, karena dipaksakan terus gitu teman-teman ya. Justru nanti pelatihannya itu nggak ada sama sekali teman-teman. Justru nanti lambat laun timbul dengan keinginan yang di awal-awalnya itu dipaksakan untuk jalan-jalan teman-teman ya.
Nah, seiringnya dengan waktu yang berjalan, jalan-jalan itu bukan dipaksakan lagi, tetapi keinginan, teman-teman ya. Nah, itu ketika di awal-awal pemulihan kan untuk jalan-jalan itu tidak ingin sama sekali, teman-teman ya. Jadi di awal-awal ketika jalan-jalan itu dipaksakan ya. Nah, tetapi seiring dengan waktu karena memang ada keterbiasaan, jadi ketika jalan-jalannya itu bukan karena terpaksa, teman-teman, tetapi karena ada niat ya, ada keinginan, teman-teman ya. Wah, kemarin saya ngobrol nih sama orang-orang di sana nih, asik nih, makanya rindu ya untuk mengunjungi tempat tersebut lagi. Makanya ketika pagi-pagi itu habis makan itu kadang pergi lagi gitu, teman-teman ya. Nah, ketika ada keinginan di situ, teman-teman, itu merupakan perubahan yang sangat besar gitu, teman-teman. Dan kemudian di flashback juga kejadian di awal-awal saat kita pergi, teman-teman ya. Wah, ini kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin nih, saya ketika jalan-jalan itu dipaksakan, tetapi sekarang kok ada rasa nyaman ya, pengen jalan-jalan ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika ada keinginan pengen jalan-jalan terus juga dilakukan, teman-teman, jalan-jalan, teman-teman ya. Di situ mulai roman-roman mukanya itu berubah dengan sendirinya, teman-teman, yang asalnya kita mukanya itu muka kecut, muka ketakutan, teman-teman ya. Di situ ada apa ya? Ada senyum yang hadir, teman-teman ya, karena ketika dipaksakan terus, teman-teman ya, itu nanti ada kesenangan tersendiri, teman-teman ya, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, itu teman-teman, sehingga ya kita lupa dengan yang namanya penyakit, lupa dengan yang namanya mental kita itu sedang menjadi mental tempe. Nah, itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika menyadari kalau saya itu terkena gangguan mental, teman-teman, mentalnya itu menjadi mental tempe. Nah, itu teman-teman, dan bagaimana cara melatih saya itu memang seperti itu, teman-teman. Jadi untuk saya pribadi itu dulu nggak berdamai lagi, teman-teman ya. Jadi saya lawan saja, saya paksakan saja gitu, teman-teman, untuk di mental. Nah, itu teman-teman. Tetapi beda ya, kalau untuk di medis sebaiknya kalian ada penyesuaian lah gitu, teman-teman, yang menjaga makan gitu, teman-teman ya. Tetapi kalau untuk mental yang lain-lain kayak macam ketakutan hal yang tidak wajar gitu, teman-teman, kayak macam mendengar suara burung kedasi. Nah, itu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk orang yang kena asam itu ketakutannya itu banyak sekali, dan kemudian merupakan hal yang sangat tidak wajar. Nah, itu teman-teman, makanya sadarinya ke sana, kalian tengok kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mental kalian itu mental baja, dan kemudian sekarang kalau masih banyak ketakutan ini itu, ya berarti kalian mentalnya itu menjadi mental tempe. Benahi saja mentalnya dengan cara seperti apa. Kalau seandainya kalian bisa berdamai saja. Tetapi kalau misal kalian pengen cepat sembuh kayak macam saya, teman-teman ya, lawan saja, teman-teman ya, ketakutan itu. Dengan cara seperti apa? Tanamkan dalam pikiran kalian gitu, teman-teman ya, apa yang kalian pikirkan itu tidak berbahaya, teman-teman. Itu cuman permainan pikiran saja, permainan pikiran dari rasa trauma, teman-teman ya. Jadi trauma itu membuat kita itu menjadi mental kecut gitu, teman-teman ya, karena ya kita semakin waspada gitu, teman-teman ya. Dan kalau seandainya kitanya waspada, hal apapun serba dihati-hatikan. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana, kemudian lakukan pelatihan mentalnya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan anxiety disorder, biar kalian itu hidupnya itu normal kembali, teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran awal menyadari kalau saya terkena gangguan mental. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.